mungkin positioningnya kita di zero, di posisi nol, lebih banyak mungkin imbang antara pahala dengan dosanya. Tapi kita butuh amal ibadah kita, sehingga mungkin mohon maaf tersisa waktu 53 misalnya, maaf 5 tahun lagi dari 58. Kira-kira mungkinkah di waktu yang 5 tahun ini kita ngejar ketergantilan kita? Karena prinsipnya semua amal ibadah manusia mulai dari dia balik sampai dia meninggal dipertanggungjawabkan. Karena kita Abdul Mukallaf, hamba Allah yang punya beban. Makanya ibarat kata tadi, waktunya cuma 5 tahun terbatas, maka kita cari amal ibadah dengan apa? Konsep cerdas beramal. Salah satu dari upaya yang kita lakukan pada malam Ramadan ini. Dan malam Ramadan itu kita paham ada nuzulul Quran, ada malam Lailatul Qadar, di mana satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Di convert kurang lebih 84 tahun. Satu saja dapat sekali kita, subhanallah. Makanya pernah suatu ketika, ini dalam hadis panjang, sahabat Thalhah bin Ubaidillah, satu ketika beliau menghadirkan 2 pemuda, saudara atau adik nih, cuma selisih umurnya nggak terlalu jauh. Mungkin kalau bahasa orang Sunda tunji setahun hiji, jadi selisihnya cuma setahun saja nih. Datang dihadirkan hadapan Rasulullah SAW dan Islamkan, masya Allah. Meskipun Islamnya bareng bersamaan, langsung di hadapan Rasulullah SAW, cuman tadi manusia punya kecenderungan. Ada orang yang cenderungnya ibadah, ada orang yang biasa-biasa di dalam beramal. Si A, saya tidak sebut namanya, luar biasa, mutahammis, semangatnya luar biasa dalam mencari keutamaan Allah. Jihad Pak, dalam perang Badar beliau ikut perang, qadar Allah, beliau mendapatkan syahid di sana, luar biasa. Adiknya yang amalnya biasa-biasa saja, beliau pun gak ikut jihad karena punya keterbatasan fisik. Qadar Allah, selang berapa lama, gak lama, beliau pun meninggal. Tapi yang luar biasa, sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini mimpinya ini menarik. Ternyata mimpinya datang malaikat Ridwan. Di dalam mimpinya itu menjemput 2 orang yang tadi diislamkan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Yang pertama, langsung logikanya, asumsi dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini orang yang syahid fisabilillah yang masuk duluan, karena apalagi ahlul badar. Tapi ternyata qadar Allah, justru yang dipanggil dijemput dulu adalah orang yang kelihatannya biasa-biasa amal ibadah. Jihad pun tidak, haji juga belum, umroh apa lagi. Tapi justru ini dijemput dulu. Setelah orang yang amal ibadahnya biasa-biasa ini sudah masuk ke dalam surga, baru saudaranya yang ahlu jihad dimasukkan dalam surga. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah kepingin ikut Pak, katanya belum saatnya, belum wayahnya, sehingga beliau terbangun, kemudian langsung berangkat sholat tahajud dan menghadap Rasulullah SAW. Sebelum itu beliau cerita dengan sahabat yang lain, saya mimpi begini. Sahabat juga bingung di mananya apa, sehingga datang bersama-sama yang lain disaksikan, sowan ke Rasulullah SAW dan ceritakan. Apa pesan Rasulullah SAW? Mungkin si fulan kelihatan biasa-biasa saja, jihad pun tidak, haji enggak, umroh enggak. Tapi subhanallah, bukankah beliau ketemu dengan bulan suci Ramadan? Bala ya Rasulullah, benar si fulan ini yang kelihatan amal ibadahnya biasa saja, tapi ketemu dia bulan suci Ramadan. Kira-kira di bulan Ramadan dia terawih enggak? Terawih ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Pada saat Ramadan dia baca Quran tidak? Baca ya Rasulullah. Sama Ramadan dia puasa enggak? Puasa ya Rasulullah. Di saat bulan Ramadan yang bersama sedekahnya, bala ya Rasulullah. Itu yang menyebabkan si fulan lebih dulu masuk surga dibandingkan ahli jihad. Subhanallah. Artinya momentum Ramadan ini momentum kita cerdas beramal. Kita kejar, mumpung yang mohon maaf 7 hari lah ya, kalau juga nggak bisa ambil yang gajinya saja 25, 27, 29, kita kejar nih 3 malam ini habis-habisan.
Ibaratnya apa? Kita kejar sel, kita ngejar apa? Ngejar cuci gudang. Luar biasa. Ini kita butuh akselerator amal. Karena subhanallah, malamnya saja, kita tarawihnya saja, ya, tarawihnya saja udah istimewa. Ya, kita mungkin sering dengar nih, tadi saya lihat, saya baru pertama kali kemari ke Masjid Al-A'la ini, tadi lihat daftar khotibnya, masya Allah, sahabat lama semua, teman-teman semua. Ada guru-guru saya juga, ada Dr. Ahmad Rifai, kolega saya, tetangga saya juga. Mungkin sering dengar dari beliau, dua hadis yang berbeda, tapi hampir sama. Tapi keutamanya sama di ujungnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka dosanya diampuni yang telah lalu. Namun ada hadis yang berbeda, tapi mirip, beda kalimat keduanya aja. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di malam-malam bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya. Subhanallah. Pertanyaannya, Pak, antara puasa dengan tarawih lebih berat mana? Pak, lebih gampang puasa apa tarawih? Lebih gampang puasa, Pak? Logikanya harusnya apa? Lebih susah puasa. Kenapa? Rank waktunya 13 jam. Tarawih berapa? Tadi saya bisik-bisik sama Pak Alfian. Ya 8:30 selesai ya saya. Ya 8:30 selesai. Ya apalagi cuma 11 rakaat aman dah. Saya kalau 23 rakaat ya. 2 malam yang lalu, malam Jumat, saya mendampingi Pak Wakil Gubernur safari Ramadan di Masjid Al-Ikhlas Cilenggang. Qadar Allah tarawihnya 23 rakaat dengan witir, insyaallah. Cuma bersyukur ada efisiensi, Pak. Efisiensi bacaan sholatnya. Yang biasanya apa? Surat-surat panjang jadi surat-surat pendek. Logikanya lebih berat, lebih susah puasa ketimbang tarawih. Tapi faktanya mohon maaf. Tapi dapat info, mungkin di lingkungan Masjid Al-A'la ini sekarang sekitar ada 200-an kakak lebih ya. Kalau semuanya puasa, saya kira semuanya puasa, kecuali ibu-ibunya, Pak ya. Ya, para bapak-bapaknya saja lah 200 orang penuh di masjid. Betul betul. Ya, tapi alhamdulillah kemajuan ya. Sudah pada maju safnya. Ini menunjukkan bahwa tarawih dengan puasa ternyata ini lebih susah tarawih ketimbang puasa. Kenapa tadi? Ujungnya sama, Pak. Puasa mengampuni, menjadi wasilah diampuni dosa-dosa yang terlalu. Tarawih juga sama. Ini kecerdasan dalam beramal. Kita cerdas, mudah-mudahan salah satu karakter cerdas beramal itu amalannya sama, tapi nilainya berbeda. Ini pertama, Pak. Jadi cerdas beramal, kita cari amal ibadah yang amalannya sama, tapi value-nya, nilainya berbeda. Mudah-mudahan malam ini malam 23, malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau ini terjadi, maka mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan amal ibadah kita malam ini setara dengan 84 tahun. Apalagi karakter cerdas beramal atau amal yang cerdas. Kita lihat kalau ini sifatnya amal ibadah yang mahdhah. Dalam surat Al-Hajj Allah SWT sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku dan sujudlah engkau pada Allah Ta'ala, wa'budu, dan perbanyak kita beribadah pada Allah, mengesahkan Allah SWT, waf'alul khaira, dan perbanyak amal kebajikan, amal sosial kita, la'allakum tuflihun. Sehingga kata ulama ada amal ibadah al-qasirah dan amal ibadah al-muta'adiyah. Yang kita lakukan malam-malam ini di bulan Ramadan adalah amal ibadah sifatnya al-qasirah, amal ibadah yang sifatnya pendek. Dalam arti apa? Kalau kita mengerjakan kita dapat pahala, kalau tidak nggak dapat pahala. Kalau nggak tarawih dosa nggak, Pak? Kalau nggak tarawih dosa nggak? Nggak ada dosa. Tapi cuma rugi saja kita. Meskipun kita berusaha, mudah-mudahan yang tidak hadir di masjid Al-A'la ini mereka tarawih di masjid yang lain, karena di sini banyak
masjid ya. Ataupun tarawih bersama keluarga di rumah, tidak ada masalah. Yang penting melaksanakan, menghidupkan malamnya untuk ibadah. Tapi ada satu lagi, amal sosial. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menguatkan tidak hanya amal personalnya, tapi juga amal sosial. Nah, termasuk karakter dari cerdas beramal, kita cari passive income. Sholat itu aktif income. Kalau kita sholat dapat pahala. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak sholat dapat pahala sholat. Ini cerdas beramal. Alhamdulillah terbangun masjid. Mudah-mudahan saya doakan semua yang berkontribusi dalam pembangunan Masjid Al-A'la ini mendapatkan pahala orang-orang yang sholat di dalamnya. Amin Allahumma amin. Itu cerdas beramal. Apalagi karakter cerdas beramal tidak hanya nyari keutamaan waktu, cari keutamaan tempat. Ramadan hanya datang setahun sekali. Tapi kalau tempat setiap saat. Yang punya peluang rezeki ya, berangkat minimal setahun sekali, barangkali umroh ya, atau sekali seumur hidup melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Dapat keberkahan tempat Madinah dan Mekah. Salat di Masjid Nabawi sebagai Rasulullah SAW, as-salatu fil masjid hada afdalu min alfin fi masjid. Barang siapa yang salat di masjidku ini lebih baik dari 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Il Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. As-salatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ah min masjid hada. Salat di Masjidil Haram lebih baik dari 100 kali dibanding Masjid Nabawi, mati 100.000. Ini keberkahan tempat. Subhanallah. Kalau orang umroh saja 3 hari Madinah, 4 hari Mekah, pulang itu dia bawa pahala sholat misalkan tidak kurang dari 6.000 tahun. Masya Allah. Tinggal dihitung saja kira-kira. Ini salah satunya bentuk cerdas beramal. Tapi karena kita momentumnya sekarang Ramadan, ayo kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Kita cari asratul amal. Kita kejar malam Lailatul Qadar. Kita perbanyak amal-amal soleh yang sifatnya personal ataupun yang sifatnya sosial. Sehingga mudah-mudahan Ramadan ini menjadi mobat, Ramadan yang terbaik buat kita semuanya, Ramadan yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, yang mudah-mudahan takwa itu mengantarkan kita kepada keistiqomahan sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Allahumma fi muqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.